Kalau boleh tahu, sebenarnya apa sih yang membuat Mbah mungkin merasa terganggu jika ada orang yang seperti apa yang datang ke sini? Sesumbar. Oh, sesumbar. Ya, selain itu sesumbar, lalu untuk yang lain banyak yang tidak suka dengan hal-hal yang lain. seperti apa contohnya? Keburukan hati, ingin mencari harta di gunung. Tidak ada yang bisa mengambil harta yang dipendam kecuali atas izin dari Eyang Lawu. Eyang Lawu itu sosok seperti apa dan siapakah beliau? Eyang Lawu adalah guru dari semua makhluk yang ada di sini. Sekali lagi saya ingin bertanya, apakah sebenarnya Eyang Lawu itu ada hubungannya dengan Eyang Brawijaya ataukah memang mereka adalah orang yang sama? Berarti mereka orang yang berbeda. Tapi keduanya berhubungan erat. Punya ikatan batin. Ketika Eyang Brawijaya mencari ketenangan, mencari hidayah, maka dia selalu bertirakat di atas tempat kami berada. Di tempat Eyang Lawu. Gimana Mak tadi? Beliau sosoknya terus merasakan sosoknya sebetulnya agak baik, tapi agak tegas ya lebih. Iya, tegas. Kalau misalnya memang ada yang macam-macam dengan ucapan itu, dia hanya tidak mensukai kalau ketika orang yang mengucap meskipun dia sadar, dia langsung seperti yang macam tadi saya bilang itu langsung. Mungkin ada pesan apa sama pemirsa Pak Kasbi, pemirsa atau pengunjung di sini? Etika, sopan santun, yang jelas di sini apa yang menjadi kehendak saudara yang berkunjung ke Banjolono, begitupun kalau ke Puncak Lawu harus mempunyai jiwa yang bersih dan tidak boleh menyombongkan diri. Kerajaan gaib Gunung Lawu bagaikan diliputi sekat halus tak kasat mata. Tak sembarang orang mampu menembusnya. Konon seseorang harus lebih dulu melewati sebuah gerbang gaib jika ingin menuju ke sana. Diyakini gerbang gaib itu berada di salah satu area lereng Lawu ini. Tepatnya berada di dekat pintu masuk pendakian Cemoro Kandang, Karanganyar. Di sekitar wilayah batas provinsi inilah berdiri sebuah pertapaan yang santer dikenal sebagai Petilasan Eyang Bancolono. Pertapaan ini rupanya telah melegenda sejak lama. Bahkan warga berkunjung dan memanfaatkan tempat ini sebagai sarana keberkahan hingga pencapaian kesehatan. Di tanah inilah terdapat dua sendang atau sumber air peninggalan Eyang Bancolono. Dua sumber bertuah air ini dinamakan Sendang Lanang dan Sendang Putri. Dua sendang ini merupakan simbol keseimbangan. Lanang merupakan lambang maskulin, sedangkan Putri adalah lambang feminin. Tak ayal, tempat ini selalu diliputi aura ketenangan bagi para pengunjung. Di balik sifatnya yang tenang, pertapaan ini dinilai sangat keramat. Bagi orang yang tak menaati peraturan dan menjaga etika, dipastikan akan mendapatkan interaksi gaib yang datangnya tak dinyana. Kesurupan mendadak atau bertemu dengan sosok-sosok dimensi lain bukanlah hal yang tidak mungkin akan terjadi. Konon di pertapaan inilah bersemayam dua pengikut Eyang Bancolono berwujud lelaki dan wanita. Sosok-sosok ini berwujud beringas, penegak aturan bagi orang-orang yang tak bertanggung jawab di tempat ini. Ya, pemirsa, sekarang saya dengan Mr. I sedang berada di Petilasan Bancolono ya. Ya, Bancolono. Dan katanya juga Eyang Bancolono meninggalkan dua sendang, yaitu Ya. Sendang Putri dan juga sendang laki-laki ya. Dan tadi kita udah lihat keliling di atas juga ya. Tidak. Seperti apa kira-kira auranya nih Mas I? Kalau yang di atas di Sendang Putri, kalau saya lihat auranya sih sebenarnya ada aura positif. Cuma karena manusia yang datang ke sini nih kadang doanya itu macam-macam. Itu yang saya lihat juga. Akhirnya aura-aura negatif masuk juga ke situ. Akhirnya gumpal, akhirnya lebih dominan aura negatif. Kalau yang sendang yang
putra sedang laki itu kalau saya lihat aura positifnya lebih kuat karena di sini dulu tempatnya Eyang Bacolono itu sering tirakat di Sendang itu. Nah, sosoknya Eyang Bacolono tersebut itu sendiri tuh sebenarnya apa sih asal usulnya? Kalau boleh saya tahu. Kalau asal usulnya saya lihat Eyang Bacolono itu dulu dari zaman kerajaan zaman dulu dia ditugaskan untuk menjaga pemandian wilayah sini. Karena wilayah sini itu sering-sering disinggahi oleh putri raja atau pangeran-pangeran. Akhirnya yang Bacolono itu di sini lama-lama dia mungkin karena keteguhannya kepada yang di atas menciptakan sesuatu di sini ini yang mempunyai aura yang sangat besar sekali sampai sekarang akhirnya didatangi orang. Katanya dia mempunyai kekuatan juga katanya. Iya. Seperti apa itu macam kekuatan? Kalau kekuatannya itu yang saya lihat dia mempunyai kekuatan bisa seperti ada pendampingnya itu seekor harimau. Nah, tadi saya mau tanya, sebenarnya yang saya lihat di atas itu ya pemirsa, itu ada beberapa energi. Saya lihat ada beberapa, lumayan banyak juga sih, lumayan banyak juga. Dari sebelah atas saya tadi udah lihat ada beberapa juga. Dan itu bukan cuma 3, lebih dari 3. Itu apa yang saya lihat itu ya? Selain kekuatan yang berbentuk seperti harimau, dia juga punya kekuatan yang bisa dikatakan itu seperti energi yang sangat besar sekali. Jadi siapapun yang mengganggu tempat ini energi akan muncul seperti makhluk-makhluk yang besar-besar, yang kadang bentuknya itu ada yang seperti kera, raksasa, gede sekali gitu, rambutnya panjang. Baik, misalnya kita langsung aja ke tempat yang Sindang Putranya yuk. Seperti apa? Ayo pemirsa yuk. Baik, tapi sebelumnya saya mau menjelaskan juga nih sebelum tadi sebelum kita masuk, tadi saya lihat ada banyak yang berdiri di atas. Saya lihat dan nggak tahu itu bentuknya itu siapa ya? Maksudnya warawiri. Saya lihat banyak banget dan bahkan di depan yang macannya ini sebelum saya tunjukin ini ada yang jagain sekarang ini. Bener kan? Bener. Mau lihat lebih lanjutnya seperti apa? Ya udah kita lihat aja, masuk aja. Assalamualaikum. Kalau saya bisa lihat di sebelah sini ada apa ya, kayak semacam anak kecil. Iya. Menjaga sebenarnya gini, sebenarnya itu perwujudannya aja cuma bentuknya kecil. Sebenarnya itu bukan anak kecil kayak anak kecilan, tapi karena pendeknya makhluk ini, jadi bentuknya seperti anak kecil. Di dalam lagi ada dua sosok yang duduk menghadap ke sini. Iya, menghadap ke sini. Iya, tadinya menghadap ke sana. Iya, ini dia menghadap ke sini. Apa ada yang mati di sini banyak waktu itu saya nggak tahu sebelumnya. Turun, Pak. Karena manusia yang datang ke sini ini kadang doanya itu macam-macam. Itu yang saya lihat juga. Akhirnya aura-aura negatif masuk juga ke situ. Akhirnya gumpal, akhirnya lebih dominan aura negatif. Kalau yang sedang yang putra sedang laki itu kalau saya lihat aura positifnya lebih kuat karena di sini dulu tempatnya Eyang Bacolono itu sering tirakat di Sendang itu. Nah, sosoknya Eyang Bacolono tersebut itu sendiri tuh sebenarnya apa sih asal usulnya? Kalau boleh saya tahu. Kalau asal usulnya saya lihat Eyang Bacolono itu dulu dari zaman kerajaan zaman dulu dia ditugaskan untuk menjaga pemandian wilayah sini. Karena wilayah sini itu sering-sering disinggahi oleh putri raja atau pangeran-pangeran. Akhirnya yang Bacolono itu di sini lama-lama dia mungkin karena keteguhannya kepada yang di atas menciptakan sesuatu di sini ini yang mempunyai aura yang sangat besar sekali sampai sekarang akhirnya didatangi orang. Katanya dia mempunyai kekuatan juga katanya. Iya. Seperti apa itu macam kekuatan? Kalau kekuatannya itu yang saya lihat dia mempunyai kekuatan bisa seperti ada pendampingnya itu seekor harimau. Nah, tadi saya mau tanya, sebenarnya yang saya lihat di atas itu ya pemirsa, itu ada beberapa energi. Saya lihat ada beberapa, lumayan banyak juga sih, lumayan banyak juga. Sosok seperti apa dan siapakah beliau? Eyang Lawu adalah
Guru dari semua makhluk yang ada di sini. Sekali lagi saya ingin bertanya, apakah sebenarnya Eyang Lawu itu ada hubungannya dengan Eyang Brawijaya ataukah memang mereka adalah orang yang sama? Berarti mereka orang yang berbeda. Tapi keduanya berhubungan erat. Punya ikatan batin. Ketika Eyang Brawijaya mencari ketenangan, mencari hidayah, maka dia selalu bertirakat di atas tempat kami berada. Di tempat Eyang Lawu. Gimana Mak tadi? Beliau sosoknya terus merasakan seperti Sosoknya apa? sebetulnya agak baik, tapi agak tegas ya lebih. Iya, tegas. Kalau misalnya memang ada yang macam-macam dengan ucapan itu, dia hanya tidak mensukai kalau ketika orang yang mengucap meskipun dia sadar, dia langsung seperti yang macan tadi saya bilang itu langsung. Mungkin ada pesan apa sama pemirsa Pak Kasbi, pemirsa atau pengunjung di sini? Etika, sopan santun, yang jelas di sini apa yang menjadi kehendak saudara yang berkunjung ke Panculono, begitupun kalau ke Puncak Lawu harus mempunyai jiwa yang bersih dan tidak boleh menyombongkan diri. Adalah orang yang sama. Berarti mereka orang yang berbeda. Tapi keduanya berhubungan erat. Punya ikatan batin. Ketika Eyang Brawijaya mencari ketenangan, mencari hidayah, maka dia selalu bertirakat di atas tempat kami berada. Di tempat Eyang Lawu. Gimana Mak tadi? Beliau sosoknya terus merasakan seperti Sosoknya apa? sebetulnya agak baik, tapi agak tegas ya lebih. Iya, tegas. Kalau misalnya memang ada yang macam-macam dengan ucapan itu, dia hanya tidak mensukai kalau ketika orang yang mengucap meskipun dia sadar, dia langsung seperti yang macan tadi saya bilang itu langsung. Mungkin ada pesan apa sama pemirsa Pak Kasbi, pemirsa atau pengunjung di sini? Etika, sopan santun, yang jelas di sini apa yang menjadi kehendak saudara yang berkunjung ke Panculono, begitupun kalau ke Puncak Lawu harus mempunyai jiwa yang bersih dan tidak boleh menyombongkan diri. Kerajaan gaib Gunung Lawu bagaikan diliputi sekat halus tak kasat mata. Tak sembarang orang mampu menembusnya. Konon seseorang harus lebih dulu melewati sebuah gerbang gaib jika ingin menuju ke sana. Diyakini gerbang gaib itu berada di salah satu area lereng Lawu ini.